You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di channel saya, Uma Yasdin. Udah lama banget ya baru upload video lagi dikarenakan kesibukan yang benar-benar menumpuk. Dan juga anggota keluarga kami ada yang sakit, anak-anak juga sibuk, pokoknya sibuk banget. Gak sempat, tapi kalau untuk budgetingnya ya tetap budgeting tiap bulannya begitu. Namun kali ini sebelum saya lanjut ke budget plan Desember, kita review dulu untuk yang budget bulan November kemarin. Kemarin itu masih aku gunakan sistem bulanan, walaupun kadang-kadang itu saya sisip-sisipkan untuk yang per minggu ke dompet kecil seperti biasa. Namun karena aku belum membuat sistem yang baku istilahnya seperti itu, jadi saya mau masukkan nanti di budget plan Desember untuk sistem baru aku gitu. Nah, untuk review, untuk KPR itu habis ya, jelas karena itu tagihan atau bills. Kemudian kami punya cicilan itu juga terbayarkan. Kemudian groceries di sini sisa Rp6.000. Jadi yang terpakai itu ada Rp144.000. Ini saya sisipkan dulu. Mohon maaf ya teman-teman, karena uangnya lecek ya. Namanya juga uang kembalian. Dan kalau mau disetrika juga pasti kusutnya masih ada ya. Nggak tahu juga sih, karena saya belum pernah setrika uang gitu. Tapi ngapain juga ya untuk ngupload video ini juga. Itu butuh memang saya butuh waktu yang ekstra karena saya juga sudah bekerja rutin gitu. Dan kemudian kita lanjut saja ya. Untuk food ini masih ada sisa 35.000. Jadi yang terpakai itu ada sekitar 565.000 ya. Karena saya budgetkan bulan November itu 600.000. Ya memang agak kurang estetik ya, kelihatan kalau aku kayak gini nih pakai uangnya yang lecek gitu ya. Soalnya saya nggak punya tukaran yang baru gitu ya. Kalau ada nanti aku simpan-simpan aja buat konten seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk paket internet itu 50.000 habis, kemudian listrik 150.000 juga habis. Ini tidak aku masukkan di dalam dompet pintar karena lewat m-banking. Kemudian transportasi tadi masih ada 70.000, berarti yang terpakai adalah 230.000. Kemudian gas galon ini masih ada sisa 10.000, jadi yang terpakai itu 40.000. Nah, kemudian selanjutnya ini ada di sini masih popok susu ya, aku belum ganti jadi susu saja karena anak aku udah nggak pakai popok. Itu masih ada sisa 5.000. Jadi yang terpakai itu 95.000. Selanjutnya jajan anak, sebenarnya ini ada dompet berbeda, cuman kalau pada akhir-akhir bulan itu aku udah satuin ke dompet pintar karena udah menipis ya, maksudnya udah nggak banyak karena kan aku tukar-tukar dulu itu. Oke, tadi aku skip aja hitungnya. Jadi total untuk sisa di bulan November itu adalah 176.000, dengan sisa arus kas sebelumnya itu 48.000, tapi yang 48.000 itu sudah aku satukan ke tabungan dan sebagian aku kasih belanja buat anak-anak. Kemudian aktual yang terpakai itu dari 3.022.000 yang di budget untuk living itu 2.846.000. Oke ya, jadi ini saya total sesuai ya 176.000. Dan selanjutnya saya akan tulis di untuk yang tiap bulanan ini di November itu sisa. Kalau untuk yang sebelumnya September,
Oktober itu nggak ada sisa sama sekali. Kemudian kalau untuk November 176.000, tapi maaf ini aku salah tulis di Desember ya, nggak fokus. Oke, selanjutnya kita ke budget plan Desember. Sebenarnya untuk kolom-kolomnya itu sudah aku buat, dan di bulan Desember ini di halaman pertama ini adalah monthly budget. Jadi budget bulanan yang secara keseluruhan penghasilan dari keluarga kami. Namun untuk yang budget tetap tiap bulan itu tetap 3.500.000 dulu. Karena untuk budget tambahan dari suami, dari saya itu kan tidak tetap ya, selain dari yang 3.500.000 ini. Untuk income tadi yang tetap ya 3.500.000. Jadi untuk yang budget di awal bulan itu tetap saya budgetkan untuk yang 3.500.000. Untuk memang kalau memang ada tambahan, tapi insya Allah akan ada tambahan, itu mungkin akan saya masukkan di saving, atau biasanya juga kadang suami juga traktir kita untuk makan di luar atau eating out. Kemudian dan bisa semuanya juga masuk ke dalam tabungan utama. Tapi tergantung untuk yang tambahan itu. Yang penting untuk yang pengeluaran sehari-hari kami itu saya budgetkan dari 3.500.000. Cuman berbedanya dari budgeting yang dulu itu adalah kalau sekarang ini kategorinya itu ada, saya pisahkan dari living itu ada bills dan juga spending gitu. Nah, kita lanjut saja dulu di spending. Tapi tadi income itu masih yang saya budgetkan 3.500.000. Kemudian bills atau tagihan di sini saya sudah pisahkan. KPR 1 juta, cicilan yang pertama 450.000 dengan total 1.450.000. Kemudian spending di sini ada beberapa kategori. Yang pertama groceries seperti biasa 150.000 untuk sebulan, food atau lauk pauk 600.000, listrik 150.000, transportasi bensin ini 300.000, kemudian gas galon ini 50.000, internet 50.000, jajan anak 200.000, susu anak 100.000. Di sini juga saya tambahkan untuk giving 250.000. Dan total tadi spending semuanya adalah 1.600.000. Dan juga sini saving itu saya sisipkan 200.000. Oke, dari sini juga saya hitung sisa kas Desember 2023. Sebenarnya ini saya gunakan untuk saving. Dari sisa kas ini 3.500.000 dikurangi dengan bills tagihan 1.450.000, dikurangi dengan giving, dan juga dikurangi dengan spending atau pengeluaran bulanan. Itu saya hitung dulu ya. Jadi sebenarnya kalau metode ini teman-teman bisa gunakan yang bulanannya. Sebentar saya akan tunjukkan untuk yang week. Untuk per minggunya, untuk di minggu pertama juga saya pisahkan. Kenapa seperti itu? Karena dari pengalaman-pengalaman kemarin sih, kalau saya hanya menetapkan sistem bulanan dan saya hanya menggunakan satu dompet pintar, maka kadang itu tidak terkontrol, mungkin cepat sekali habis atau cepat sekali menipis, belum sampai di pertengahan bulan dan lebih cepat menipis dibandingkan kalau saya coba dengan metode mingguan itu saya lebih terkontrol dibandingkan dengan yang saya langsung ambil satu plug dalam satu dompet pintar. Gitu. Dan kenapa saya bagi menjadi income, bill, spending, giving, dan saving, supaya kalau yang kemarin itu kan living ya, jadi untuk bills dengan spending saya pisahkan, karena spending nanti saya akan buat untuk trackernya. Nah, kita lanjut di halaman sebelah. Halaman berikutnya itu adalah weekly check-in, artinya budgeting aku setiap bulannya. Nah, yang pertama itu, jadi di sini ada 5 kolom dari kategori week, apakah di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan juga sampai dengan minggu keempat untuk yang bulan ini.
Kemudian di kolom kedua itu adalah kolom kategori. Kolom berikutnya itu adalah plus minus, apakah saya tambah atau saya kurangi gitu untuk saya masukkan di dompet mingguan saya. Spend di sini adalah jumlah yang saya habiskan dalam minggu itu. Kemudian remaining itu adalah sisa. Jadi saya bikin untuk 5 kolom ini. Kalau untuk di minggu pertama itu mulai dari tanggal 4 Desember sampai dengan 10 Desember. Saya menggunakan dompet ini untuk dompet mingguan. Nah, dari kategori ini hanya ada 6 kategori karena yang di kategori spending sebelumnya itu kan masih ada internet dan juga listrik, tapi tidak saya masukkan ke dalam sini karena saya biasanya kalau isi untuk kuota internet itu langsung habis, dan juga untuk listrik itu langsung hanya 2 kali isi, jadi 100.000 dan 50.000 melalui m-banking. Jadi yang saya kontrol di sini spendingnya adalah groceries, food, transport, gas galon, jajan anak, dan susu yang akan saya masukkan di dompet mingguan. Mungkin yang kurang di sini adalah totalnya ya per minggu untuk yang saya budgetkan, tapi nanti saya akan tulis di sebelah kiri kalau misalkan saya budgetingnya mingguan gitu. Oke, saya cut saja ya. Kita lanjut ke spending transaction log. Nah, di sini adalah kolom yang biasanya kita sebut kemana larinya uangku. Jadi di sini daftar transaksi untuk yang kategori spending tadi. Jadi yang di weekly check-in di sebelah itu apakah di groceries, food, transport, gas galon, jajan anak, dan susu. Dan saya tambah dengan internet dan juga listrik, itu saya tulisnya di sini. Jadi per tanggal, date, kemudian kategori apa, kemudian jumlah yang saya keluarkan, dan juga deskripsinya apa. Misalkan food, kategori food tanggal sekian, saya ke pasar dengan deskripsi, saya ke pasar habisnya berapa, kemudian kategorinya apa di situ food gitu. Kalau saya habis beli di groceries, berarti kategorinya groceries, deskripsinya saya beli apa aja, atau misalkan saya beli persabunan itu dan jumlahnya berapa. Nah, di sini saya tulis untuk selama sebulan gitu. Jadi nggak saya bedakan per minggu, langsung saya tulis saja setiap tanggal yang saya lakukan transaksi. Oke, berikutnya di sinking fund tracker. Nah, untuk yang sinking fund tracker ini, jadi fungsinya saya bisa melihat per bulan dari start berapa, kemudian di akhir bulan itu apakah bertambah ataupun ada yang berkurang. Karena di sinking fund ini aku gabung antara sinking fund yang memang untuk jangka panjang dan juga untuk yang jangka pendek. Nah, di sini terdiri dari 5 kolom. Yang pertama itu adalah daftar nama sinking fund-nya. Kemudian start di bulan ini itu mulai dari berapa jumlahnya. Kemudian di bulan ini apakah ada tambahan ataupun ada yang dikeluarkan, dan end itu artinya sisanya. Jadi saya punya 19 sinking fund di sini. Saya langsung sulap aja tadi itu. Makanya dengan total ada 19 sinking fund. Nah, kemudian saya lanjut saja dulu di tabel berikutnya. Yang ke tabel berikut itu adalah sinking fund transaction log. Nah, di sini adalah misalkan di tanggal-tanggal tertentu, saya ada tabung gitu, saya tulisnya di sini. Jadi agak mirip tadi dengan yang spending transaction log. Spending itu untuk mengukur berapa saya keluarkan tentang kebutuhan-kebutuhan atau di kategori spending per harinya. Nah, kalau di sinking fund ini selama 1 bulan dalam perharinya itu atau di tanggal-tanggal tertentu saya ada tabung ndak untuk sinking fund, atau dari sinking fund itu ada ndak yang saya keluarkan. Misalkan di sinking fund kesehatan, siapa tahu aku beli obat tertentu, nah saya ambil dari situ. Nah, di sini saya bisa lihat ada yang keluar. Nanti saya bisa pindahkan ke tabel sebelumnya di sinking fund tracker untuk saya lihat berapa tambahan sinking fund dan juga total tambahan sinking fund dan juga berapa yang saya keluarkan dari sinking fund tersebut.
Ini sudah saya hitung dengan total start sinking fund untuk bulan Desember itu mulai dari 3.929.000. Nah, jadi nanti kita akan lihat dalam 1 bulan itu apakah sinking fund saya bertambah atau berkurang gitu ya. Kita lanjut, kita mulai cash stuffing aja di selama 1 bulan. Jadi saya gunakan dompet pintar. Tetapi untuk pertama ini saya siapkan dulu uangnya ya. Ini saya sudah tukar-tukar. Mohon maaf ya, karena saya juga tukarnya di warung ataupun di pom bensin itu, makanya nggak begitu rapih ya. Nah di sini untuk cash stuffing itu nggak semua, karena seperti KPR dan juga cicilan itu lewat m-banking. Kemudian seperti tadi listrik dan juga internet juga lewat m-banking. Jadi ada sekitar 2.650.000 yang lewat m-banking. Nah selebihnya itu ini saya olah cash. Jadi total yang saya cash stuffing untuk sebulan ini adalah 1.850.000 secara cash. Ini saya tempatkan dulu di masing-masing tempatnya. Jadi saya juga ada uang 2.000-an ini untuk belanja anak ke sekolah. Jadi mereka bawa pecahan-pecahan 2.000 dan 1.000. Nah, kita mulai dari yang pertama itu. Ini yang paling pertama itu saya pisahkan dulu saja langsung yang tabungan itu 200.000. Nanti saya pisahkan lagi, soalnya kan saya mau ganti oli ya awal bulan ini. Sebenarnya ini sudah di awal bulan waktu budgetingnya, makanya untuk yang saving nggak langsung aku bagi-bagi karena saya mau ganti oli dulu, oli motor maksudnya. Jadi saya simpan dulu saja di situ. Nanti selebihnya baru saya masukkan di week kedua untuk yang saving ini. Kemudian yang kategori groceries atau belanja bulanan itu 150.000. Tadi untuk food itu 600.000. Saya coba bagi awal dulu per minggunya. Jadi di sini ada 4 minggu. Jadi untuk yang week pertama itu 150.000. Begitupun untuk yang di minggu kedua, minggu ketiga dan juga minggu keempat. Untuk yang listrik itu tidak di sini ya, tidak saya tempatkan di dompet pintar. Untuk kemudian transportasi atau bensin itu 300.000. Ini untuk transportasi saya sebulannya, dan ini khusus untuk motor ya. Kalau untuk yang suami itu udah punya pegangan sendiri, tetapi saya tidak tampilkan ke dalam video ini karena itu privasi buat dia. Kemudian berikutnya adalah gas dan galon itu 50.000. Kemudian saya rasa cukup ya 50.000, tapi ini tergantung sih teman-teman kebutuhannya berapa tiap bulannya, kan beda-beda rumah tangga ya. Kalau untuk yang internet itu tidak saya juga secara cash tetapi lewat m-banking. Kemudian berikutnya ini adalah susu anak 100.000. Kemudian untuk jajan anak ini totalnya ada 300.000. Saya gunakan yang uang-uang yang udah tukaran kayak gini supaya lebih mudah nanti diperkecil lagi. Ini saya percepat saja ya. Sebenarnya ada dompetnya masing-masing, nggak dompet masing-masing sih, ada dompet yang khusus untuk jajan anak, karena kan ini saya buka tiap hari kasih mereka, dan juga pasti akan saya tukar jadi uang recehan banget yang 2.000-an. Jadi tidak akan muat dalam dompet pintar ini, tetapi untuk sementara saya taruh sini saja dulu. Nah yang terakhir ini giving 250.000. Itu saya selip aja dulu di dompet pintar ini di kategori kebutuhan istri, padahal ini khusus untuk giving, nanti saya pindahkan.
Oke, lanjut berikutnya, karena tadi ada sisa 176.000, jadi rencananya ini saya langsung masukkan ke sinking fund. Jadi saya punya dua dompet untuk sinking fund. Yang dompet yang kuning ini adalah untuk yang jangka panjang atau tracker yang punya jumlah tertentu, dan kalau saya bilang itu jumlahnya besar. Kalau untuk yang sinking fund yang jangka pendek itu ada yang punya tracker tetapi dalam jumlah yang nggak begitu besar, dan juga ada sinking fund di situ yang di dompet tersebut itu adalah yang tidak punya target gitu. Jadi dia tidak punya target. Untuk yang pertama ini, yang di dompet kuning ini saya masukkan saja di Idul Fitri sebesar 50.000. Jadi totalnya 100, 200, 300, 400, sudah 500. Jadi 500.000 saya nggak silang ini karena masih, kalau 600 baru saya silang gitu ya. Ini masih jauh dari target ya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki. Sehingga untuk tabungan Idul Fitri ini akan bertambah. Ini berguna kalau misalkan untuk membayar zakat fitrah dan juga kebutuhan makanan yang lainnya. Kalau untuk kebutuhan seperti mau baju baru kah atau yang lainnya itu dari Pak Su. Kemudian berikutnya saya masuk ke sinking fund untuk challenge 50.000 dengan target ini 3 juta rupiah untuk saya mau belikan printer. Ini saya masukkan juga 50.000 sesuai challenge-nya. Jadi saya silang satu angka lagi. Jadi total untuk ini saya silang dulu. Sebenarnya ini udah lama ya, nggak target harus terpenuhi kapan ya. Jadi saya jalani santai aja gitu ya. Jadi totalnya itu karena kan itu udah ada berapa. Kalau nggak salah sekarang targetnya sudah 800.000. Nantilah saya masukkan di sinking fund transaction log. Nah, selanjutnya ini udah di dompet yang kuning. Berikutnya saya ambil yang dompet yang putih. Ini untuk dompet sinking fund yang jangka pendek ataupun yang trackernya nggak begitu besar. Di sini sebenarnya ada banyak ya, jadi kadang aku isi, kadang juga enggak, karena kan enggak ada target untuk jangka waktu tertentu harus terpenuhi berapa. Cuma di sini ada satu sinking fund karena saya pengen beli lemari piring untuk di rumahnya mama ini. Di sini targetnya itu ada 1 juta, jadi baru terpenuhi beberapa ya. Karena uangnya sisa 76.000, jadi saya hitung dulu sekitar mungkin ada 75.000 ya yang bisa saya save untuk di sinking fund ini. Jadi yang pertama itu ada 60.000, kemudian 10.000 dan juga 5.000. Nah 1.000-nya ini ya kayaknya akan saya pisah atau mungkin saya akan kasih masuk di jajan anak atau nantilah itu. Jadi kayaknya saya gabung aja deh di sini, nggak apa-apa kalau lebih sedikit gitu ya. Saya susun dulu. Kemudian ini totalnya sudah ada 305.000 rupiah. Oke, berikutnya, nah ini yang saya terapkan di perminggunya, budgeting perminggunya saya pakai di dompet ini. Nah ini saya tulis dulu berapa yang saya anggarkan untuk 1 minggunya ini. Saya anggarkan untuk groceries 30.000, food atau lauk pauk 150.000, transportasi 100.000, untuk gas galon enggak dulu karena masih banyak. Kemudian jajan anak itu 40.000, susu itu nggak ada dulu karena masih banyak susunya. Nah ini saya sudah tukar-tukar tadi di dompet pintar. Ini saya masukkan yang pertama itu tadi groceries di dompet kecil ini. Nah di dompet kecil ini yang saya bawa kemana-mana.
Jadi kalau saya kerja, bisa saja kalau pas pulang kerja itu saya mampir dulu untuk beli gitu ya. Untuk misalkan kayak groceries ada yang kurang, saya mampir dulu beli. Untuk yang lauk pauk itu 150.000 untuk 1 minggu. Jadi 1 minggu ini mulai dari tanggal 4 Desember sampai dengan 10 Desember 2023. Nah, berikutnya untuk tadi juga transport sudah 100.000, gas galon tidak saya anggarkan, jajan anak ini yang saya maksud tadi dompetnya sendiri. Jadi kalau untuk saya masukkan di dompet mingguan sebenarnya enggak ya, tapi untuk kali ini untuk di jajan anak untuk besok itu Rp7.000, untuk si kakak 4.000, si adik Rp3.000 di TK. Kalau untuk yang susu enggak saya anggarkan dan eating out juga enggak ada dari Pak Su, jadi udah kosong aja dulu. Nah, kemudian selanjutnya saya ke sinking fund transaction log, karena kan tadi ada Rp176.000 dari sisa budget November yang saya masukkan ke dalam sinking fund. Itu saya harus tulis dulu di sinking fund transaction log supaya nanti masuk dalam perhitungan di sinking fund tracker. Jadi saya bisa lihat nanti di akhir bulan Desember bisa kelihatan tuh berapa plus minusnya sinking fund aku. Oke, itu saja penjelasan aku tentang budgeting Desember. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.